Hai, jemaat GKS Balikpapan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat bertemu kembali di ibadah online GKS Balikpapan. Saya berdoa kita semua selalu dalam perlindungan Kristus. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online GKS Balikpapan. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi program yang ada di GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami di gksbalikpapan.org. Pengumuman yang pertama, seminar pernikahan Marriage Webinar yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang yang akan dilayani oleh Pastor Raymond Maxwell Nyoto Raharjo bersama istri Ibu Carmen Bong dari IFGF Surabaya. Dan pendaftaran seminar masih kita buka, dan bagi Anda yang belum bergabung, kami mengundang agar Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda karena kami yakin dan percaya ada banyak hal yang dapat memberkati setiap pernikahan saudara dan saudari melalui seminar Marriage Webinar ini. Yang kedua, Marriage Class yang akan diadakan mulai tanggal 3 sampai 24 November setiap hari Selasa pukul 7.30 sampai dengan 9 malam melalui Zoom meeting. Bagi pasangan yang merencanakan untuk memasuki pernikahan, kami mengundang agar Anda dapat bergabung bersama kami di dalam kelas ini untuk memperlengkapi setiap kehidupan Anda di dalam pernikahan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat transfer ke rekening Yayasan Kemuliaan Sion Balikpapan atau menggunakan QR seperti yang tertera di layar berikut ini. Mazmur 118 ayat 28 berkata, "Engkau Allahku, aku bersyukur kepadamu, Allahku, aku mengagungkan Engkau." Sesaat lagi kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya mengundang, mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita. Good morning, church. Kita percaya bahwa Tuhan berkata di atas pujian dan penyembahan kita. Kita nyanyikan satu lagu baru hari ini. Come on.
semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Yang kami perlukan ya Tuhan adalah melekat lebih lagi Tuhan di dalam hati-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera, kekuatan, serta perlindungan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu
Kau Tuhan. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Naikkan pujian, syukur, karena Dia Tuhan, Dialah Allah yang baik. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau melekat di hati-Mu, kami mau tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Oh, kami mau bersyukur padamu atas kesetiaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Thank you, Lord. Hallelujah. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang berkata, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Oh, melebihi segala jalanku. Thank you, Jesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu begitu kuat dan nyata di dalam setiap kehidupan kami secara pribadi dimanapun kami berada saat hari ini ya Tuhan. Ketika kami menyembah, ketika kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan, ada kekuatan baru yang kami terima ya Tuhan. Ada pengharapan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami ucap syukur ya Tuhan hari ini Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan masuk di dalam sesi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap pesan yang disampaikan ya Tuhan, benar-benar menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan.
Kami semakin diteguhkan di dalam iman kami ya Tuhan. Kami semakin dikuatkan ya Tuhan. Dan pengharapan kami ya Tuhan selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari kita yang diberkati dan siap katakan amin, 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 amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani kita hari ini. Saya berdoa melalui pujian dan penyembahan tadi kita semua diberkati dan dikuatkan di dalam iman kita. Dan sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah senior pastor dari IFGF Surabaya, Pastor Raymond Maxwell Nyotora Harjo. Tuhan pakai pelayanan beliau dan menjadi inspirasi bagi GKS Balikpapan. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan Anda atau tablet untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang Anda tangkap. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan khususnya di GKS Balikpapan, Pastor Daniel dan Yuli. Sungguh sebuah kehormatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun secara virtual dari tempat ini. Saya perkenalkan diri saya, namanya adalah Raymond Nyotora Harjo, saya gembala sidang di IFGF di Surabaya. Dan saya senang hari ini punya kesempatan untuk berjumpa dengan Anda, jemaat Tuhan di GKS Balikpapan. Saya sudah banyak mendengar mengenai apa yang kalian kerjakan di sana, dan saya percaya kita semua senang melihat gereja Tuhan boleh bertumbuh, apalagi di masa-masa ini. Dan tentunya karena kita memiliki sebuah semangat untuk kita boleh melayani Tuhan bersama-sama, membangun apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita sekalian. Saya sudah melayani selama 17 tahun di IFGF Surabaya, dikaruniai Tuhan seorang istri, Carmen, dan 2 orang anak yang sudah masuk masa remaja, Joy, 18 tahun, dan Marvel, 15 tahun. Dan kami semua mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan, kita melayani bersama-sama. Untuk itulah hari ini kita berbicara mengenai servanthood, dan saya beri judul khotbah saya ini adalah Greatness is Serving. Kenapa? Karena ini diambil dari firman Tuhan, perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Matius pasal 20, ayat 26 sampai 27, mengatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, konteksnya adalah berbicara kepada Yohanes dan Yakobus. Ibu mereka meminta Tuhan Yesus mengingat anak-anak mereka, memberikan posisi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi mengatakan, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus tidak menentang setiap kita untuk menjadi great. Tidak menentang kehidupan kita memiliki kapasitas yang besar, bertampak, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan ada jalan yang berbeda daripada cara-cara dunia ini. Dan saya percaya sepanjang bulan ini kita udah berbicara banyak mengenai servanthood ini. Dan caranya adalah dengan membangun jembatan yang namanya melayani, servanthood, serving. Dan bahasa Inggrisnya dikatakan, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Saudara, di masa pandemik ini saya lagi suka sebuah olahraga, yaitu bersepeda. Nah, tahukah Anda bahwa saya bersepeda bersama teman-teman sel group saya, kita katakan namanya iCare, dan ini juga bersama dengan istri saya. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita nggak rame-rame, tapi kita juga suka mengitari Surabaya. Dan saya melihat bahwa Indonesia, Surabaya itu ternyata indah gitu ya. Jadi kita ngambil foto-foto, dan salah satu yang saya suka adalah ketika kita mengambil pose di satu jembatan yang namanya Suramadu. Surabaya Madura, itu Suramadu namanya. Satu lagi, ini yang foto saya bersama istri saya, ini adalah namanya jembatan Surabaya. Jadi, nah, yang saya menarik adalah seringkali orang pingin menyeberangi, crossing over, pergi ke ujung sana. Terutama kita,
Anak-anak muda, seringkali kita ingin pergi ke suatu tempat yang jauh. Kita punya goal, punya impian untuk pergi ke suatu tempat di ujung sana. Mungkin kita bisa lihat, ini saya pemandangan dari Surabaya, saya bisa melihat dari kejauhan pemandangan yang namanya Pulau Madura, bagian dari Jawa Timur juga. Tapi berapa banyak orang tidak mau membangun jembatan atau paling tidak melewati jembatan untuk menuju ke seberang sana. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Banyak orang ingin menjadi terkemuka. Banyak orang ingin menjadi great, menjadi besar. Ingin punya impian yang besar. Tapi mereka sibuk untuk membangun tembok dalam dirinya sendiri. Sibuk untuk memperkuat dirinya sendiri tanpa mau untuk membangun jembatan menuju ke sana. Dan hari ini saya mau katakan jembatan itu namanya serving atau servanthood. Nah, karena itu hal yang pertama yang saya mau katakan di sini adalah servanthood is a lifestyle that brings greatness in our life. Tuhan Yesus tidak melarang setiap kita untuk menjadi besar, untuk menjadi terkemuka, tapi Dia katakan ada satu jalan yang lain, yang berbeda dari dunia ini. Ada suatu cara dengan menyeberangi suatu jembatan yang namanya servanthood. Untuk kita menjadi great atau menjadi terkemuka. Nah, saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda bagaimana servanthood ini membawa suatu greatness, nggak hanya ketika kita melayani di dalam rumah Tuhan, tapi juga cara untuk kita mencapai destiny, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita banyak bicara mengenai pelayanan, tapi saya juga akan mengambil bagian dari kisah kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati sebagai hamba, sehingga tanpa sadar ketika mereka memiliki hati untuk melayani, ketika mereka memiliki hati sebagai hamba atau servanthood, itu membawa mereka ke suatu tempat yang mungkin mereka belum pernah pikirkan sebelumnya. Karena itu saya hari ini ada 4 hal yang ingin saya bagikan bagaimana kita membangun, build bridges, untuk kita menuju greatness di dalam kehidupan kita melalui pelayanan atau melalui servanthood. Siap terima firman Tuhan? Amen, saudara. Nah, yang pertama adalah ada suatu prinsip dari servant of man to servant of God. Nah, kenapa saya mau katakan gini? Terutama kita sebagai anak-anak muda, kita yang punya semangat untuk melayani Tuhan. Begitu banyak orang mengatakan dirinya, aku adalah hamba Tuhan. Tuhan sudah memberikan panggilan yang besar dalam kehidupanku. Tuhan memberikan dream and vision di dalam kehidupanku. Tapi tanpa sadar, kita tidak mau mengabdikan diri kita untuk melayani visi dari manusia. Atau kita tidak mau tunduk dari otoritas yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita begitu yakin sehingga orang nggak bisa berbicara apa-apa. Nobody can talk to your life, cannot speak to your life. Nggak bisa berbicara di dalam kehidupan Anda. Karena Anda nggak punya hati untuk menjadi hamba, untuk melayani orang lain sebelum Anda benar-benar memiliki panggilan yang khusus secara spesifik dari Tuhan. Nah, untuk itu saya ingin belajar. Saya tunjukkan sebuah kisah dari firman Tuhan dari Yosua. Nah, kita melihat di sini, Yosua pasal 1, salah satu kisah yang saya suka adalah tentang Yosua dan Kaleb. Dan pada waktu awal pelayanan saya melayani di Surabaya, Tuhan berikan satu kata, crossing over. Bagaimana transition dalam kepemimpinan. Yosua menunjukkan generasi yang kedua, second generation of leaders. Di mana generasi pertama sudah menjalankan melalui Musa, mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Tapi Yosua lah yang membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau Anda perhatikan, Yosua 1 ayat 1, dengan jelas ditulis, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Perhatikanlah, saya mau garis bawahi, kita tentunya tahu cerita tentang Yosua ini. Tapi kita melihat Yosua pasal 1 mencatat, pada waktu Yosua memulai pelayanannya, Yosua menggambarkan tentang Yesus sendiri sebagai Mesaya.
Yeshua Amasya menggambarkan tentang Tuhan Yesus sebagai pembebas, menjadi Mesias. Tapi kita lihat di sini, Yosua bin Nun itu dicatat sebagai abdi Musa. Seumur hidupnya, sebelum Tuhan kasih percayaan kepada dirinya, dia dengan setia melayani. Bahkan firman Tuhan mencatat ketika Musa ada di kemah, Yosua ada menemani dia. Sepanjang hidupnya, dia belajar untuk taat, untuk submit pada otoritas manusia yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupannya. Tanpa sadar ketika semuanya era Musa sudah berakhir, Yosua masuk dan dicatat dia memulai kehidupannya, kariernya sebagai abdi Musa, hamba, sebagai servant of man. Anda melayani visi dari manusia, Yosua. Tapi di akhir hidupnya ketika Yosua mati, Alkitab mencatat Yosua 24 ayat 29, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Saudara, ini yang saya mau katakan dalam kehidupan kita. Dari abdi Musa, dari servant of man, tapi ketika dia mengakhiri kehidupannya, Yosua dicatat sebagai hamba Tuhan. Saya tahu bahwa setiap kita memiliki panggilan, apapun profesi kita, apapun pelayanan kita di gereja, Tuhan memanggil kita itu menjadi hamba Tuhan. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah, walaupun kita menganggap diri kita sebagai hamba Tuhan, belajar untuk kita punya penundukan diri, sikap hati menjadi seorang hamba, melayani visi gereja lokal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, melayani pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Hari ini kita bisa melihat bahwa orang-orang mereka menjadi good steward, menjadi orang-orang yang mau menerima tanggung jawab dari manusia, tapi kita percaya bahwa hidup kita ini adalah hamba Tuhan. Ini yang saya mau katakan, bagaimana servanthood ini adalah lifestyle yang membuat kehidupan kita menjadi besar, memiliki greatness di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau tunjukkan satu foto di sini. Dan saya selain gembala di IFGF di Surabaya, saya dipercayakan untuk membawai suatu region, di mana di region itu ada dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian di Hong Kong dan beberapa kota di China, dan juga Oceania. Ada New Zealand dan Australia, ada beberapa kota yang Tuhan percayakan di sana. Dan Anda harus tahu bahwa kami ketika memulai suatu pelayanan di sebuah kota, jarang atau tidak ada seorang pun dari kami itu sudah menjadi pendeta sebelumnya. Seringkali kami sekolah dan ingin buat kelompok sel dan kemudian ada gereja. Atau Tuhan kirim kami untuk bekerja di suatu kota dan kemudian kita melayani Tuhan. Ada orang-orang yang dikumpulkan, mereka rindu beribadah bersama, ada persekutuan, ada kelompok kecil, dan kemudian menjadi gereja. Itu yang terjadi biasanya di kalangan kami. Nah, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang ada di gereja kami di Hong Kong. Nah, dia udah melayani kurang lebih 18 tahun. Dia memulai kehidupannya itu sebagai seorang tenaga kerja yang dikirim sebagai asisten rumah tangga. Namanya adalah Pastor Wanda. Saya cuma mau share ini. Dan dia dengan setia melayani di bawah kepemimpinan pastornya pada satu masa. Kurang lebih pada waktu zaman itu dia menjadi seorang leader di sana. Dan kita tahu bahwa dia setia dan pada waktu itu ada terjadi pergantian kepemimpinan di mana pendetanya harus kembali ke Indonesia. Nah, jujur kami dari Surabaya kita mencari orang yang tepat untuk menggantikannya. Dan puji Tuhan, kita memilih pastor ini, gitu ya, Pastor Wanda ini. Dan itu fotonya, dia di IFGF Hong Kong. Dan kita berdoa supaya dalam pergantian kepemimpinan ini terjadi sesuatu yang smooth. Nah, singkat cerita, saya mau cerita bahwa seringkali dari seorang tenaga kerja, asisten rumah tangga, mereka ngumpulkan, karena ini semacam gereja yang ada di rumah-rumah, dan kita berpikir bahwa suatu saat kalau dia harus pulang ke Indonesia, mungkin karena waktu kerjanya sudah habis, mungkin kita harus cari penggantinya. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dia boleh mendapatkan pasangan hidup orang sana, sehingga dia sudah sejak menikah, dia tidak lagi menjadi asisten rumah tangga.
Dan dia kemudian akhirnya bekerja pada suatu perusahaan pengiriman tenaga kerja. Singkat cerita, dia setia dalam perkara yang kecil, kemudian dia melayani sebagai orang kantoran di sana. Dan suatu saat bosnya tanya dia, kenapa kok kamu kelihatan sukacita? Terus, aku melihat kamu itu memiliki semangat. Dan kemudian dia mengatakan, bos, kalau aku katakan kepada kamu, ini bosnya juga wanita, dia katakan, kamu nggak akan ngerti. Suatu saat nanti kamu akan ngerti. Sampai suatu tiba saatnya, mungkin menjelang hari-hari ini, di tahun-tahun ini, ketika COVID melanda China untuk pertama kalinya, dia kemudian bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian dia katakan, sukacita yang aku dapatkan ini ada di dalam Tuhan. Dan akhirnya dia bilang bahwa dia juga melayani Tuhan pada hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu dia bekerja, Senin sampai Jumat dia bekerja, kemudian Minggu dia melayani sebagai gembala di gereja Tuhan di Hong Kong. Nah, kemudian bosnya ini ketika dia mendengar kesaksian, dia menangis dan dia katakan, ternyata 10 tahun yang lalu aku juga menjadi orang yang percaya. Namun karena uang, aku selalu cari uang sehingga aku melupakan Tuhan. Dan kemudian dia mulai bersaksi dan mulai mendoakan. Dan singkat cerita, bosnya mulai ambil waktu untuk dia kembali ke jalan Tuhan. Dan yang saya mau ceritakan adalah, suatu ketika bosnya mengatakan pada dia, saya butuh orang untuk bisa mengelola perusahaan ini. Dan dia ditunjukkan. Kemudian dia katakan, aku nggak ngerti caranya itu gimana untuk aku bisa mengatur sebagai seorang yang managing director pada waktu itu ditawarkan. Dan dia kemudian, bosnya bilang gini, don't worry, saya ngelihat kesetiaan kamu dalam hal kecil, saya percaya kamu saya bisa ajarin. Yang saya butuhkan adalah trust, orang yang bisa dipercaya. Dan singkat cerita, saya mau katakan gitu ya, berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, dia tunjukkan kepada saya kartu nama yang baru. Dia menjadi manajer, dia menjadi managing director sebuah perusahaan pengiriman tenaga kerja untuk 5 negara. Dia katakan salah satunya dari Hong Kong, Taiwan dan Singapura, satu negara lain apa gitu ya. Pokoknya dia dari seorang yang berangkat menjadi asisten rumah tangga, kemudian memenuhi panggilan Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan, tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah tempatkan di sana. Kemudian menikah di sana, mendapat pekerjaan, berpindah kerjaan, setia untuk melayani hamba yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya sebagai bosnya. Dia setia dan akhirnya bosnya melihat bahwa dia orang yang setia dan bisa dipercaya. Dan pada akhirnya dia sharing, aku datang ke Hong Kong sebagai tenaga kerja Indonesia sebagai asisten rumah tangga, tapi Tuhan angkat menjadi managing partner, memiliki sebuah perusahaan. Karena apa? Karena setia melayani. Dan dia mengatakan, ini bukan akhir dari segala-galanya. Aku punya visi, gitu ya. Melalui kehidupan ini, melalui tenaga kerja yang dikirimkan menjadi orang-orang yang bisa memiliki dampak di dalam rumah tangga. Dia adalah tenaga kerja, kerjaannya adalah mengirim tenaga kerja untuk asisten rumah tangga. Dan dia mengatakan, begitu banyak rumah tangga yang bisa diselamatkan karena kehadiran orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga tersebut. Dan saya mau mengatakan, dari seorang yang melayani di bawah otoritas, setia melayani di bawah otoritas manusia, Tuhan mempersiapkan dia untuk melayani Tuhan dalam kapasitas yang lebih besar. Dan itu yang saya mau katakan, ketika Anda setia melayani dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, mungkin Anda punya otoritas di atas Anda, dan Anda mulai punya pendudukan hati. Anda tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda dari seorang servant of man menjadi seorang servant of God. Saya percaya dalam kehidupan Anda, potensi Tuhan, kapasitas Tuhan luar biasa. But at this point, ketika Tuhan taruh otoritas di dalam kehidupanmu, layanilah dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk suatu kapasitas yang lebih besar. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan bahwa waktu dalam melayani, kita perlu belajar untuk prinsip bahwa we are in the world, kita ada di dalam dunia ini, tapi kita bukan bagian dari dunia ini. Artinya apa? Yes, kita mungkin hari ini melayani Tuhan di gereja. Dan saya selalu katakan pada jemaat Tuhan, hey, jangan lihat pelayanan ini hanya dari 4 tembok gereja ini. Jangan hanya melihat walls. Karena walls ini bisa hilang
Mungkin saat-saat ini bahkan kita nggak bisa melihat tembok gereja ini karena semua online. Saya katakan bahwa jadikanlah pelayanan ini sebagai sarana di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk ada di dalam dunia sana. Makanya kita dilatih karakter kita dilatih mungkin dalam gesekan dengan satu dan yang lainnya. Karena kita harus tahu bahwa yes, kita ada di dalam dunia ini, tapi yang ada di dalam diri kita itu adalah Tuhan. We are in the world, but not of the world. Karena itu kita bisa melihat orang-orang yang memiliki greatness dalam kehidupannya, mereka melayani Tuhan, mereka punya identitas yang benar di dalam Tuhan, tapi mereka juga tahu bagaimana melayani serving the generation yang ada di luar sana. Nah, saya mau kasih contoh dari kisah perjanjian lama lagi dari kehidupan Daniel. Nah, tahukah Anda bahwa Daniel ini adalah orang yang ada dalam pembuangan di Babel. Nah, dia adalah salah satu orang yang dipilih. Kita lihat Daniel pasal pertama ayat keempat. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Orang yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dia tahu segala sesuatu yang ada terjadi di dalam dunia ini. Dia tahu, dia orang Israel, tapi belajar tentang budaya di Babel. Tahukah Anda, dunia sekarang sedang berubah, sedang riset. Kita harus belajar kembali. Kita harus belajar new culture, new language. Kalau enggak, kita enggak punya pengaruh untuk melayani yang di dalam dunia ini. Dan seringkali ini yang terjadi. Kita terlalu rohani, tapi naif ketika ada di dalam dunia. Atau kita datang dengan semangat ingin melayani dunia sana, tapi kita menjadi sama persis dengan orang yang di dunia ini. Tapi yang Tuhan mau adalah kita punya identitas yang benar sebagai anak Allah, tapi kita engage dengan dunia dan kita mempengaruhi dunia itu, bukan dipengaruhi. Makanya penting untuk kita membangun identitas kita sama seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. By the way, namanya itu adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Tapi dunia Babel memberikan nama panggung pada hidup mereka, yaitu Belshazzar, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang saya mau katakan di sini adalah, milikilah identitas yang benar di dalam Tuhan Yesus. Menjadi milik Kristus. Anda adalah hamba Tuhan, tapi Tuhan menempatkan Anda di dalam dunia Anda. Bisa dalam dunia bisnis, bisa dalam dunia education, entertainment, dan lain sebagainya. Di mana peran gereja? Gereja adalah sarana di mana engkau bisa melayani untuk dipersiapkan masuk dalam dunia di luar sana. Dan untuk itulah kita bisa melihat Daniel dididik untuk bekerja kepada raja, bukan raja Israel, tapi raja Babel. Makanya dua ini kita harus jago. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Identitas kita adalah hamba Tuhan yang ada di dalam dunia pendidikan. Kita adalah anak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dunia bisnis. Kita adalah anak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dunia politik atau dunia pemerintahan. Kita adalah anak Tuhan, tapi Tuhan taruh di dalam dunia digital. Seperti itulah kira-kira. Karena itu, sebagai anak Allah, identitasnya dia nggak berubah. Makanya ayat 8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya dia tidak menajiskan dirinya. Dan Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana ini. Tahukah Anda ketika kita punya komitmen untuk menjaga identitas kita, nggak kompromi walaupun kita ada di dalam dunia sana, kita berada di dalam dunia di sana itu, tapi identitas kita tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan favor demi favor di dalam kehidupan kita. Makanya ayat 20 mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu, supaya ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini yang saya mau katakan, ketika kita melayani Tuhan, saat ini mungkin kita melayani di dalam rumah Tuhan, di sanalah kita mengerti, kita memiliki identitas dan iman yang benar. Di dalam rumah Tuhan, waktu kita melayani, kita diperlengkapi dengan identitas dan iman yang benar di dalam Tuhan. Tapi ingat, kita perlu belajar untuk engage ke dalam dunia ini, supaya kita bisa memberi pengaruh.
di dunia ini. Belajar. Daniel mempelajari bahasa, culture, orang Kasdim, budaya, dan bahasa. Jadilah orang-orang yang bisa melayani, nggak cuma jago kandang, tapi Anda tahu bagaimana melayani di dunia sana. GKS Balikpapan bukan suatu kebetulan Anda berada secara fisik, benar-benar di daerah di mana Anda mengalami dunia. Anda sebelah Anda, saya pernah datang ke sana, gitu ya, bertemu dengan Pastor Daniel. Saya ingat, wow, segala macam entertainment, segala termasuk sekolah, entertainment juga ada, hotel juga ada, mall juga ada di sana. Dan itulah tempat yang tepat menurut saya untuk dilahirkan Daniel, dimulai dari Pastor Daniel dulu. Amin. Kita bisa melihat orang-orang yang diperlengkapi dengan identitas dan iman yang benar, tapi Anda memiliki pengaruh di dunia sana. Oke, itu hal yang kedua. Yang ketiga yang saya mau katakan adalah bagaimana kita melayani Tuhan sehingga kita memiliki greatness di dalam kehidupan kita adalah Tuhan mencari orang-orang yang skillful but not prideful. Nah, kita bisa belajar ini dari Yusuf. Coba kita lihat di Perjanjian Lama. Saya nggak akan bahas tentang kisah hidup Yusuf, tapi bagaimana ketika Tuhan sudah angkat dia tinggi. Seringkali ini yang terjadi. Banyak generasi muda saat-saat ini adalah ketika kita memulai sesuatu dengan suatu kerendahan hati, tapi ketika Tuhan angkat, kita memiliki skills, kita memiliki hikmat, kita kemudian menjadi orang-orang yang skillful, tapi kita juga menjadi orang-orang yang prideful. Karena itu Anda nggak bisa efektif di dalam dunia ini. Anda perlu menjadi orang yang skillful, but not prideful. Nah, ini kisahnya. Setelah bapak dari Yusuf meninggal, saudara-saudaranya merasa bahwa inilah saatnya ada balas dendam dari Yusuf kepada mereka. Makanya dia bikin skenario dan mereka semua menghadap Yusuf dan dia berkata, ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, dia telah berpesan, beginilah kamu, katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepada kamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Maka menangislah Yusuf. Di sini saya melihat untuk kesekian kalinya Yusuf menangis. Bukan karena dia sedih, tapi dia mengatakan, menangis Yusuf itu waktu saudara-saudaranya berkata demikian, dia menangis karena dia mau mengatakan, aku sudah mengampuni kamu sejak dulu kala. Aku nggak menyimpan dendam. Disinilah kita bisa melihat. Padahal dia orang nomor 2. Dia bisa melakukan apa aja. Katakanlah dia nggak usah bunuhlah saudara-saudaranya. Tapi dia bisa menyuruh saudara-saudaranya untuk kerja paksa atau apapun yang dia bisa lakukan untuk membalas. Tapi disinilah kita melihat suatu generasi dari Yusuf. Contoh di mana dia skillful, penuh hikmat dari Tuhan. Tapi dia not prideful. Dia menangis dan dia mengatakan pada mereka, janganlah takut sebab aku inilah pengganti Allah. Di sini kita bisa melihat ada suatu kerendahan hati, melayani Tuhan dengan humility. Walaupun saudara-saudaranya mengatakan kami datang untuk menjadi budakmu. Yusuf bisa bilang, yes, nggak apa-apa, udah bagus. Saya nggak bunuh kamu, saya nggak suruh kamu kerja paksa, gitu ya. Mereka siap untuk jadi budak. Tapi Yusuf dengan segala kerendahan hati mengatakan, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia bisa melihat pada waktu dia melayani ayahnya waktu masih di rumah, dari hal yang kecil, servanthood menjadi lifestyle kehidupannya dan membawa dia suatu greatness pada suatu panggilan Tuhan, yaitu apa? Memelihara suatu bangsa yang besar. Kita melayani dengan keunggulan atau keahlian. Penting untuk punya spirit of excellence. Perlu untuk kita benar-benar memiliki keunggulan atau keahlian, namun tetap rendah hati dan saling menghormati antar generasi. Begitu banyak kita mengenyam pendidikan yang baik, tanpa sadar kita tidak lagi menghormati generasi yang lebih tua dari kita. Atau kita nggak mau empower generasi yang jauh lebih muda dari kita. Kita bisa melihat bagaimana servanthood is a lifestyle untuk kita menjadi besar, memiliki greatness dalam kehidupan kita. Ketika
kita skillful but not prideful. Dan yang terakhir saya mau bahas dari Esther. Be brave but do not be ignorant. Begitu banyak orang yang memiliki semangat melayani Tuhan, memiliki keberanian, tapi tanpa sadar mereka ingin cepat menjadi besar. Mereka menghalalkan segala cara, mereka melakukan begitu banyak kebodohan. Saya melihat begitu banyak anak-anak muda di zaman ini ingin cepat ngetop. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi entertainer, dan lain sebagainya. Kadang-kadang cara mereka melakukan segala sesuatu demi konten, demi mengejar followers, mereka melakukan banyak konten yang bodoh. Saudara. Kalau Anda lihat kejadian di dunia ini. Tapi saya mau mengatakan, orang-orang yang bisa menjadi orang yang besar, greatness, adalah orang yang brave. Be brave, but do not be ignorant. Atau bahasa kasarnya, be brave, but do not be stupid. Gitu ya. Brave, but not stupid. Nah, kita lihat di Esther. Nah, dari tadi yang dicontohkan kok cowok semua gitu ya, kok laki. Nah, ini saya contohkan Esther. Nah, pada waktu itu kita tahu ada genosida, pembantaian bangsa Yahudi. Dan bukan suatu kebetulan, Esther adalah ratu kecantikan. Kalau sekarang beauty pageant gitu ya, dia dipilih di sana. Dan dia akhirnya menjadi ratu, Raja Ahasiweros. Tapi pada waktu dia melihat suatu kesukaran, suatu genosida sedang direncanakan oleh Haman, Mordekai pamannya, penasehatnya, dia mengatakan, do something. Tapi Esther mengatakan, ada satu undang-undang, kalau kamu dipanggil tanpa diminta, hanya satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu Esther 4 ayat 11. Kemudian Mordekai berkata pada Esther, paman berkata kepada ponakannya, Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira, karena engkau ada dalam istana raja di sana, karena kamu orang Yahudi loh. Hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Jangan kira mentang-mentang kamu di sana, kamu aman, play safe di sana. Gak berani lagi untuk berani menyuarakan kebenaran. Ini yang dikatakan kepada Mordekai. Jangan kira kamu di sana, kamu akan aman. Suatu saat nanti kamu akan mengalami ini juga. Karena itu, sekalipun engkau saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Katakan, kalau engkau nggak berani, saya percaya ketika Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari genosida ini. Tapi dikatakan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Ya. Dan ini yang saya senang. Mordekai berkata kepada Esther, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Renungkan kata ini. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, and who knows whether you have attained royalty for such a time as this, and for this very purpose. Pernah nggak tanya sama Tuhan, kenapa Anda berada pada posisi yang engkau miliki saat ini? Siapa tahu Tuhan punya tujuan bagi kita untuk merubah nasib sebuah bangsa. Ini yang Mordekai katakan kepada Esther. Siapa tahu kamu jadi ratu ini untuk saat ini. Siapa tahu Anda boleh ada di masa pandemik ini. Tuhan taruh engkau dalam posisi of influence untuk Tuhan pakai engkau for this very purpose, untuk suatu tujuan spesifik, untuk suatu tujuan yang ilahi. Pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita melayani, sepertinya hal yang kecil, tapi Tuhan tempatkan kita for such a time as this, untuk kita berbuat sesuatu bagi bangsa kita, bagi kaum kita, bagi generasi kita. Ini yang saya mau katakan dalam kehidupan. Kemudian Esther, dia akhirnya kata, okay, I will try. But I do not want to be stupid. I don't want to be ignorant. Makanya dia ambil waktu untuk berpuasa 3 hari, 3 malam. Disitulah kita kenal namanya puasa Esther. Dan kata-kata ini membekas. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia berani ngambil resiko, tapi dia nggak bodoh. Dia ambil waktu untuk berpuasa. Dan kita bisa melihat ketika dia memberanikan diri masuk dalam istana raja, raja mengulurkan tongkat emas. Artinya apa? Raja berkenan untuk dihampiri oleh Ratu Esther. And the rest is history. Kita bisa melihat akhirnya
Haman yang merencanakan genosida pembantaian umat Yahudi, akhirnya Haman harus digantung dan Mordekai diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Saya mengatakan ketika kita melayani dengan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, jangan ceroboh dalam menyampaikannya. Especially kita generasi muda, begitu banyak hal yang kita sudah pelajari, bahkan kita mungkin on information overloaded, begitu banyak hal yang kita sudah ketahui. Tapi jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Hanya pesan saya, jangan ceroboh, don't be stupid dalam menyampaikannya. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang hebat, yang punya pengetahuan, dan benar-benar mau hidup di dalam jalan Tuhan. Ayat yang menjadi ayat favorit saya mau akhiri dengan ayat Efesus 2 ayat 10. Bagaimana servanthood menjadi lifestyle supaya kita memiliki greatness di dalam Tuhan, memiliki Christ-like character. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Coba ganti kita ini dengan nama Anda, karena Raymond ini buatan Allah. We are His workmanship. We are His masterpiece. Dan kita diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru. Untuk itulah kita sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Yesus menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita. Karena dosa kita sudah ditebus. Dan kita menjadi ciptaan baru. Saudara, praise God. Di dalam iman kekristenan, kita tidak usah berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Karena kita semua sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. But what's next? What's next? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan baik, for good works? Dan Tuhan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Ada blueprint Tuhan, God's game plan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita menghidupinya. Dimulai dari apa? Melayani dalam hal yang kecil. Dan itu membawa kita suatu greatness. Dan pada akhirnya membawa kita pada suatu destiny yang Tuhan sudah berikan. Saya mau tutup dengan kesaksian saya 17 tahun yang lalu. Saya pulang bersama istri saya dan anak saya yang berusia 1 tahun dari kota Seattle, Amerika Serikat. Tanpa tahu sebenarnya saya mau benar-benar ngapain. Nggak ada rencana dalam kehidupan saya untuk menjadi pendeta, gembala sidang secepat itu. Waktu itu saya masih umur 26 tahun. Tapi di saat itulah kita berdoa, saya ingin membangun my dream, membangun bisnis, membangun apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Saya tetap mau melayani Tuhan, tapi bukan sebagai gembala senior pada waktu itu. Namun pada saat itu, Pastor Jimmy Untoro, pemimpin saya, gembala sidang kita secara global, dia mengatakan ada suatu kesempatan untuk kamu melayani di IFGF di Surabaya. Saya berdoa pada waktu itu, kondisi bukan dalam keadaan yang ideal untuk digantikan seorang yang baru berusia 26 tahun tanpa pengalaman menjadi gembala. Tapi waktu itu kami berdoa, pada waktu itu kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana. Gak cuma sekedar ibadah hari Minggu, tapi untuk membangun sebuah generasi yang baru. Dan Tuhan kasih generasi Yosua itu. Bagaimana Yosua dipakai oleh Tuhan yang menggambar Tuhan Yesus sendiri untuk bisa crossing over dan membangun suatu kepemimpinan yang baru. Dan ketika itu saya mulai berdoa. Dan puji Tuhan sampai saat ini, 17 tahun saya melayani, 30 tahun FGF Surabaya boleh berada. Saya mengatakan, saya nggak pernah menyesal. Karena saya percaya, hari ini saya bisa melihat dari setia melayani visi seorang hamba Tuhan. Kemudian saya bisa melihat Tuhan pakai saya menjadi hamba Tuhan. Karena saya tahu, saya buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita mau supaya kita hidup. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketakutan terbesar saya bukan karena saya nggak mencapai impian saya. Ketakutan saya adalah apakah hidup saya sudah match dengan rencana yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Renungkan ini, dari servanthood come greatness. Dari greatness, kalau Anda melihat dari semua summary-nya, mereka menemukan destiny, tujuan hidup yang dari Tuhan, dimulai dari setia melayani, dari hal yang kecil. Mereka kemudian menjadi besar, dan tanpa sadar Tuhan menuntut kehidupan mereka semua, kita semua dalam suatu destiny
yang Tuhan sudah berikan. Start from servant of man to servant of God. We are in the world, but not of the world. We are skillful, but not prideful. Be brave, but not ignorant. Saya berdoa buat Anda semua. Bapak, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di GKS Balikpapan. Biarlah hati yang melayani Tuhan. Membawa setiap kami Tuhan untuk kami mau mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, itu banyak potensi greatness yang ada pada setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh setia dalam panggilan mereka, boleh melayani Tuhan dimanapun mereka berada, dan Engkau bawa Tuhan mereka pada suatu greatness and destiny yang dari Engkau. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Berkati setiap kami yang melihat hari Minggu ini. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Wow, terima kasih Pastor Raymond untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Benar-benar sangat memberkati saya secara pribadi. Pagi hari ini, saya secara pribadi kembali diingatkan mengenai identitas kita. Kita berada di dunia, tetapi jangan seperti dunia. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pastor Raymond. Kita berdoa Pastor Raymond di dalam pelayanan semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, saya mengingatkan saudara untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan agar saudara bisa terus mendapatkan notifikasi, dan jangan lupa like and share agar berkat Tuhan yang saudara dapat hari ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Stay safe, taati dan jalani protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.